Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam dalam Lintas Sejarah. Ada 2 orang, saya dan Alfian. Nah, pertama kalau kita berbicara tentang letak sejarah, apalagi tentang suatu pemikiran tentang Islam, maka identik dengan Arab. Nah, bagaimana letak geografis Arab pada zaman dulu? Nah, seperti yang ada di PowerPoint ini, bahwa secara garis besar itu Arab itu dikelilingi oleh 3 yang utama itu. Itu ada bagian utara, selatan, kemudian tengah. Nah, tapi kemudian jika dilihat dari definisi ini tuh ada juga sebelah timur yang berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia, kemudian selatan dengan Hindia dan Teluk Aden, dan di barat dengan Laut Merah. Nah, tapi bukan hanya tadi, tapi ada juga di sebelah utaranya itu yang berbatasan dengan daratan secara langsung juga di sebelah utara itu berbatasan dengan padang pasir di Irak dan juga Syria. Nah, Saudi juga bisa dibagi itu secara garis besar seperti yang saya katakan tadi, itu ada 3, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Nah, kemudian bagaimana perekonomian Arab pada pra-Islam? Ini kita bicaranya itu Arab secara keseluruhan Arab gitu ya. Nah, jika pada pernyataan ini aspek penting perekonomian pra-Islam yaitu pertanian. Nah, ini sebenarnya pertanian itu ada jauh sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena jika dilihat dari sejarahnya, terutama pada saat pembuatan bendungan Ma'arib, bendungan di daerah kerajaan Sabah waktu itu. Nah, pembuatan bendungan itu pada saat itu sudah mengenal sistem irigasi, kemudian sistem pengairan, hingga pertanian, kemudian buah-buahan juga maju. Tapi bukan hanya itu, tapi juga perekonomiannya bergerak di perdagangan. Kemudian di beberapa kerajaan juga ada yang arsitektur seperti itu. Nah, kemudian seperti yang ini, yang di negeri Yaman, negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'arib yang saya katakan ya. Jadi di sekitar bendungan Ma'arib itu pertaniannya maju pesat, dikarenakan tentu kan karena di sekitar perairan, maka tanahnya di daerah tersebut juga subur, hingga muncullah beberapa industri karena pertanian itu buah-buahannya itu atau produksinya itu menjadi sebuah komoditas, sehingga berkembang menjadi sebuah industri. Ada industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan juga baju besi. Di samping pertanian, perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Karena letak geografisnya yang sangat strategis, maka ia menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang datang dan pergi menuju pusat perniagaan. Dikarenakan tanah yang tandus dan jarang turun hujan, maka perekonomian mereka umumnya bergerak di bidang perdagangan. Transportasi yang mereka andalkan saat itu adalah onta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Onta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Onta memiliki kekuatan tangguh yang mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Onta-onta ini pergi membawa barang dagangan dari negara lain dan kemudian membawa produk negeri ke tempat berniaga. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam datang telah mengadakan transaksi dengan India atau Asia Selatan sekarang, negeri pantai Afrika, sejumlah negeri Teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab pra-Islam sebagaimana dikemukakan Burhan Ali Dindalu atau Burhan Ali Dindalu Jazirat al-Arab Qabl al-Islam, yaitu yang pertama kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Ya, mungkin lanjut sedikit. Ini ada beberapa faktor yang kenapa perekonomian Arab bisa maju itu kan pada pra-Islam. Menurutnya perekonomian 2 imperium besar, Bizantium dan Sasania, karena terlibat peperangan. Nah, jadi pada masa itu daerah Arab itu dikelilingi atau diapit bahkan
oleh dua imperium yang sangat besar di dunia, yaitu Bizantium dan Sasania. Nah, karena terjadi perang, sehingga tentu karena perang mendatangkan kesengsaraan, distribusi tidak bisa berjalan, kemudian kegiatan ekonomi pasti terhambat juga. Nah, sehingga mengalami karena daerah tersebut mengalami kemunduran kedua imperium besar itu. Nah, sehingga daerah Arab yang jika orang dulu itu, karena daerah Arab itu kebanyakan tanah tandus, kemudian daerah pertaniannya sedikit sehingga sangat kurang diminati, mereka jadi kebanyakan itu menganggap remeh. Nah, sehingga ketika terjadi peperangan besar, mereka larinya ke daerah Arab. Nah, kemudian jatuhnya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi, dan kemudian ke tangan Persia pada tahun 257 Masehi. Nah, kemudian terjalinnya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz. Nah, jadi terjadi kesepakatan antara suku-suku. Jika dulu itu biasanya mereka ribut, bertengkar, kemudian tidak akur. Nah, tapi karena mulai terjalinnya suku-suku tersebut gitu, terjalinnya perjanjian perdagangan, nah, sehingga perekonomiannya mengalami kemajuan. Kemudian dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz seperti Ukaj, Majna, Jo, dan ini untuk contoh pasarnya. Pasar itu menjadi pusat peradaban, terutama pusat perekonomian. Nah, kemudian selanjutnya ada terblokadenya lalu lintas perdagangan Bizantium di utara Hijaz dan Laut Merah. Nah, seperti yang karena disebabkan perang tadi. Nah, kemudian terisolasinya perdagangan orang Ethiopia di Laut Merah karena diblokade tentara Yaman. Karena tidak bisa, karena jalur distribusinya terhambat sehingga harus melewati tanah Arab. Nah, kemudian ini ada sistem sewa lahan pada masa pra-Islam. Jadi pada masa sebelum Islam itu, masyarakat Arab itu sudah terbiasa dengan 3 sistem sewa lahan. Itu ada 3 ini, yaitu sistem sewa menyewa dengan emas, logam mulia, gandum, jadi langsung gitu bayar sewa kayak sewa sekarang. Kemudian ada sistem bagi hasil produk. Nah, jadi separuhnya itu hasilnya itu untuk pemilik dan penggarap, tapi bibitnya itu dan ongkosnya itu dari orang yang, dan ongkos penggarapan dari pemilik. Jadi ongkosnya itu dari si pemilik. Nah, kalau sistem Pendigo ini semua ini dari pemilik modal, dari pengakhiran, pemupukan, perawatan, kemudian dikerjakan oleh nanti nyuruh orang. Kebiasaan bangsa Arab dalam melakukan transaksi perniagaan, yaitu seseorang menjual sesuatu pada orang lain dengan perjanjian bahwa perjanjiannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, suatu tenggang waktu akan diberikan dengan syarat membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada harga awal. Seseorang meminjamkan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan syarat pada saat jatuh tempo peminjam membayar pokok modal bersama dengan suatu jumlah tetap riba atau tambahan. Antara peminjam dengan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terhadap suatu tingkat riba selama jangka waktu tertentu. Apabila telah jatuh tempo dan belum bisa membayarnya, peminjam diharuskan membayar suatu tingkat kenaikan riba tertentu sebagai kompensasi tambahan tenggang waktu pembayaran. Arab bagian selatan. Di selatan, di antara Samudra Hindia dan Laut Merah, terdapat peradaban yang sangat berkembang. Namun asal-muasalnya tidak diketahui secara pasti. Tetapi yang sudah pasti bahwa berbeda dengan lingkungan tempat lain di Arab, bagian selatan memiliki tanah subur yang disebabkan oleh curah hujan. Orang Arab Selatan cukup terampil untuk membangun bendungan untuk membantu mengairi tanah atau bendungan Ma'rib. Mereka juga telah mengenal sistem irigasi untuk mengairi ladang. Kesuburan tanah ditambah dengan lokasi yang strategis di jalur perdagangan membantu Arab Selatan mengembangkan kekuatan ekonominya. Seiring berkembangnya keterampilan, Ma'riben membangun bendungan di titik sempit antara dua gunung di sebelah timur kota dengan gerbang yang memungkinkan distribusi air yang terkendali. Berbeda dengan orang Baduy yang mengembara di utara, orang-orang di selatan memiliki kehidupan yang menetap. Kemudian karena kondisi daerah yang subur dan baik, 4 kerajaan utama didirikan di Arab Selatan, Sabah, Ma'in, Qataban, dan Hadramaut.
Dan terakhir pada masa Kataban dan Hadramaut, di mana mulai melakukan perdagangan rempah-rempah. Pertanian berkembang subur dan berbagai produk pertanian ditanam, yaitu antara lain jagung, sayur mayur, buah-buahan, dan tanaman merambat, dan yang paling penting itu untuk perdagangan rempah-rempah, mur, dan kemenyan. Karena terletak pada jalur perdagangan yang sangat penting ke India, Arab bagian selatan adalah tempat transit untuk banyak produk yang datang dari berbagai daerah, yaitu mutiara dari Teluk Persia, sutra dari Cina, pedang dan kain dari India, dan emas, gading, dan bulu burung unta dari Ethiopia. Tapi perekonomian Arab Selatan mengalami kemunduran setelah bendungan Ma'rib mengalami kerusakan. Oke, mungkin sedikit disclaimer dulu sebentar ya. Kenapa kita terbagi menjadi 3 ini tadi, ada Arab bagian selatan, kemudian utara, dan nanti ke tengah. Karena yang bagian dari Arab itu yang paling secara umum itu daratan Arab itu dibagi menjadi 3 tadi. Nah, karena Islam itu datang dari Arab bagian tengah, kemudian pada masa kekhalifahan selanjutnya itu mulai menyerang sehingga ke seluruh jazirah Arab bahkan dunia. Nah, karena kita membahas tentang sebuah sistem perekonomian Islam di mana Islam lahir di Arab, maka penting juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana perekonomian pada daratan Arab itu pada sebelum masa pra-Islam. Nah, kemudian kita bagi menjadi 3, yaitu selatan, utara, dan nanti tengah. Nah, selanjutnya ini ada utara. Nah, kalau utara ini yang pertamanya itu adalah yang menempati Arab bagian utara itu dikatakan bahwa suku Nabatain. Nah, ini adalah negara Arab penting pertama di utara. Nah, ini tuh faktor ekonomi utamanya itu terpaku pada 2, yaitu pertanian dan perdagangan. Nah, sebenarnya kalau dikatakan juga bahwa Nabatain itu sebagian wilayahnya itu memang ada di Arab bagian selatan juga, tapi letak pemerintahnya itu ada di bagian utara. Nah, karena faktor ekonomi utamanya itu seperti dari pertanian dan perdagangan, kemudian mereka mengembangkan kehidupan pertanian dan membangun beberapa kota penting seperti ibu kota. Nah, kemudian kegiatan perekonomian pada masa Islam di Arab bagian utara, pertanian, perdagangan. Nah, kemudian setelah pergantian tahap kekuasaan pun pada masa Palmiran ini nih mulai bertopang pada industri perdagangan internasional. Nah, kemudian ini juga adalah dinasti atau kerajaan yang menguasai Arab bagian utara ya. Merambah ke arsitektur, rumah, istana, gapura, teater, gereja, dan puisi ya. Karena perlu ditekankan karena ini pra-Islam ya, jadi ada gereja, puisi, kemudian seni. Ini faktor-faktor pendorong perekonomian nih. Arab bagian tengah. Arab bagian tengah adalah Arab dengan dataran di mana wilayahnya dikelilingi padang pasir, dan kebanyakan ciri dari masyarakatnya adalah nomaden yang menetap biasanya yang berada di sekitar oase. Perekonomian pada masyarakat Arab bagian tengah ini bisa kita perhatikan dari masyarakat Mekah, di mana kegiatan perekonomian yang mereka jalankan adalah berdagang. Karena letak Mekah strategis, masyarakat Mekah terbiasa berdagang yang ke Yaman dan Syria. Karena terbiasa dengan berdagang, mereka menciptakan 3 situasi keuangan, yaitu permintaan, pasokan, dan keuangan. Ada juga daerah di mana penduduk mereka berada di sekitar oase, seperti kota Taif, karena letaknya yang berada di sekitar oase membuat daerah tersebut cukup subur, sehingga perekonomian mereka berasal dari hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak adalah suku Arab berdalam. Jenis binatang yang dipelihara adalah domba dan unta. Dalam menggembala hewan-hewan ternaknya, mereka harus hidup berpindah-pindah untuk mencari oase atau tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau sebagai makanan hewan ternaknya. Hasil yang mereka peroleh dari peternakan itu adalah susu, daging, dan kulit untuk pakaian atau menjual sebagai ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekayaan mereka terlihat dari banyaknya hewan ternak yang mereka miliki. Sekian presentasi dari kelompok 3 terkait pemikiran ekonomi Islam lintas sejarah pra-Islam ya di Arab. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.